Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian baik-baik saja, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati yang ada di dunia ini sangatlah banyak dan beragam. Tentunya sangat sulit untuk mempelajari satu persatu. Oleh karena itu, para ahli mengelompokkan, mengklasifikasikan keanekaragaman tersebut. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, yaitu apa pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki. Kalian masih ingat enggak apa cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini? Mungkin ada yang tahu? Nah, benar. Jadi, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup itu dinamakan dengan taksonomi. Ya, ini pelajaran bab pertama ya tentang cabang ilmu biologi. Ya, masih ingat. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis yang lain. Tujuan yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang ketiga, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Yang berikutnya, mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, itulah tadi beberapa tujuan dari pengelompokan makhluk hidup. Yang berikutnya adalah manfaat. Apa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup tersebut? Ya, yang pertama yaitu memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam ini. Berikutnya, bisa mengetahui ciri-ciri dan sifat dari makhluk hidup. Berikutnya, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Kemudian, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini dibagi menjadi ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi alami. Kalau ada klasifikasi alami, pasti ada apa lagi? Yang kedua yaitu klasifikasi buatan. Betul. Ya, yang ketiga yaitu ada klasifikasi filogenik. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi yaitu klasifikasi alami. Apa sih klasifikasi alami ini? Yaitu pengelompokan berdasarkan sifat morfologi yang diberikan oleh alam.
Jadi ini penampakan dari luar ya. Jadi didasarkan pada ciri-ciri yang mudah diamati. Ini sebagai contoh, untuk hewan itu bisa dikelompokkan berdasarkan misalnya cara geraknya. Ya, jadi ada hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, ada yang tidak berkaki, ada yang bersayap, ada hewan yang mempunyai sirip. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua, misalnya berdasarkan dari penutup tubuhnya. Ada hewan berbulu, bersisik, ada yang berambut, ada yang bercangkang. Nah, kemudian kalau pada tumbuh-tumbuhan, ya ini bisa didasarkan dari jumlah keping bijinya. Nah, ini ada tumbuhan berkeping 1, monokotil, ada dikotil, tumbuhan berkeping 2, berbiji 2. Ya. Itu untuk klasifikasi alami. Yang kedua yaitu klasifikasi buatan. Ya, klasifikasi buatan ini disebut juga dengan klasifikasi artifisial. Nah, yaitu klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Ya. Ciri yang digunakan di sini ini biasanya berupa struktur morfologi atau anatomi juga dan fisiologi. Ya, ini terutama pada alat reproduksi ya, dan juga habitatnya. Ya. Misalnya ini klasifikasi pada tumbuhan itu berdasarkan perawakannya. Ada tumbuhan yang berupa pohon, ada perdu, ada semak, ada ternak, ada tumbuhan yang bersulur memanjat. Nah, kemudian ada juga pengklasifikasian berdasarkan manfaatnya. Ini ada tanaman obat, contoh jahe, kunyit, temulawak, temuireng, dan yang lainnya. Ada tanaman hias, ada tanaman buah, ada tanaman sayur, dan yang lainnya. Berikutnya yang ketiga yaitu klasifikasi filogenik. Ya. Klasifikasi filogenik ini disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatan. Klasifikasi yang berdasarkan hasil analisis DNA. Jadi dari analisis DNA ini akan diketahui kekerabatannya dari setiap organisme. Kemudian ini pertama kali disampaikan oleh Charles Darwin tahun 1859. Jadi menurut Darwin ini ada hubungan antara klasifikasi dengan evolusi. Ini organisme yang berkerabat dekat, ini memiliki persamaan ciri yang lebih banyak jika dibandingkan dengan organisme yang berkerabat jauh. Ya, jadi ini tadi 3 sistem klasifikasi, dan yang paling detail itu adalah klasifikasi filogenik. Tapi tentunya ini membutuhkan data yang lebih detail, lebih banyak. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.